Catatan Presiden Republik Indonesia. Presiden Jokowi pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI DPD RI 2024. Alhamdulillah selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia sentris. Membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar sehingga sampai saat ini kita telah membangun 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. Presiden minta gubernur paham skala prioritas dan arahan kebijakan pemerintah pusat. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa gubernur adalah ujung tombak penyambung antara daerah dan pusat. Dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur harus betul-betul paham skala prioritas dan arah kebijakan pemerintah pusat, sehingga bisa mengawal, memonitor bupati wali kota agar daerah bisa sejalan dan inline dengan pemerintah pusat, utamanya yang berkaitan dengan prioritas-prioritas untuk pembangunan yang strategis. Jangan sampai pemerintah pusat ke utara, daerah ke selatan. Karena apapun prioritas dan arah pemerintah pusat betul-betul harus sejalan, betul-betul harus inline dengan pemerintah pusat, agar program-program yang ada betul-betul dukungan dari daerah itu nyata dan ada. Inilah catatan Presiden RI, serangkaian kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Dwi Suwanto dan Hutomo Budi, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden Republik Indonesia. Senin 12 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo memimpin sidang Kabinet Paripurna atau SKP di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada sidang Kabinet Paripurna perdana di IKN ini, Presiden menginstruksikan jajarannya untuk mewaspadai dan mengantisipasi terjadinya penurunan Purchasing Manager Index atau PMI. Presiden menyampaikan, setelah ekspansif selama 3 hingga 4 bulan berturut-turut, PMI Indonesia kini pada bulan Juli 2024 masuk level kontraksi. Dalam kesempatan itu, Presiden menekankan untuk segera identifikasi penyebab utama dari penurunan ini, termasuk beban impor bahan baku yang tinggi karena fluktuasi rupiah, serta serangan produk-produk impor. Kepala negara juga menyoroti perlunya belanja produk, penggunaan bahan baku lokal, dan juga pelindungan terhadap industri dalam negeri. Selain itu, Presiden juga mendorong untuk pencarian pasar non-tradisional dan potensi pasar ekspor baru untuk mengatasi tantangan ini. Bisa melakukan sidang paripurna yang istimewa karena dilaksanakan pertama kali di Ibu Kota Negara Nusantara. IKN adalah sebuah kanvas yang mengukir masa depan dan tak semua negara memiliki kesempatan, memiliki kemampuan untuk membangun ibu kotanya yang dimulai betul-betul dari nol. Nusantara dibangun dengan konsep Forest City, kota hutan, kota yang penuh dengan hijauan, bukan kota beton atau bukan kota kaca. Juga Smart City, kota yang ditopang dengan teknologi dalam setiap aktivitas kotanya, dan juga livable city, kota yang nyaman ditinggali. Dan kita merasakan pagi tadi betapa sangat sejuk
dingin dan segar pada pagi hari ini karena air quality index-nya memang sangat rendah sekali, yaitu di angka 6. Pada maksimalnya di angka 50. Dan hampir banyak kota sekarang ini sudah di atas 50. Kepindahan ke Ibu Kota Nusantara ini juga sudah sering saya sampaikan, bukan pindah fisiknya yang penting, tetapi pindah pola pikir kita, pindah mindset kita, pindah pola kerja kita, bisa bekerja dari mana saja, juga pindah mobilitasnya, karena mobilitas di Ibu Kota Nusantara nanti semuanya memakai kendaraan listrik dan juga energinya memakai energi hijau. Bangunannya pun juga bangunan di sini semuanya diarahkan ke green building dan aksesibilitasnya juga diprioritaskan untuk pejalan kaki dan yang naik sepeda. Ekonomi yang akan dikembangkan di Ibu Kota Nusantara juga ekonomi hijau, ekonomi digital yang akan mengiringi pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Presiden mengatakan bahwa investasi untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN telah masuk sebesar Rp56,2 triliun di luar anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sementara itu, menurut Presiden, saat ini sudah ada 55 investor yang melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama, yakni sektor pendidikan terdapat 6 investor, kesehatan terdapat 3 investor, retail dan logistik terdapat 10 investor. Kemudian dari bidang perhotelan terdapat 8 investor, kantor dan perbankan terdapat 14 investor, hunian dan area hijau terdapat 9 investor, sementara untuk media dan teknologi terdapat 3 investor. Presiden kembali menegaskan latar belakang pemindahan ke Ibu Kota Nusantara ini bukan hanya pindah fisiknya, tetapi pindah pola pikir, pola kerja, serta mobilitasnya. Senin 12 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan PT Bank Sentral Asia di Ibu Kota Nusantara IKN, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Presiden mengatakan dengan investasi yang ditanamkan di IKN akan sangat menguntungkan bagi para investor, termasuk PT Bank Sentral Asia atau BCA. Presiden menyebutkan sudah ada 427 investor yang sudah mendaftar untuk berinvestasi dan masih dalam proses seleksi oleh OIKN. Di hari yang sama, Presiden Joko Widodo meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Swiss Bell Hotel Nusantara di Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Presiden menyampaikan apresiasi terhadap desain Swiss Bell Hotel Nusantara yang telah menyesuaikan dengan konsep Forest City yang diusung Nusantara. Swiss Bell Hotel Nusantara direncanakan akan memiliki 197 kamar dan dijadwalkan selesai dalam waktu 15 bulan. Presiden menegaskan bahwa infrastruktur pendukung seperti akses jalan, listrik, dan air akan segera disiapkan oleh otorita IKN dan pemerintah untuk memastikan kelancaran operasional hotel saat selesai dibangun. Selain itu, Kepala Negara juga melakukan groundbreaking pembangunan Nusantara International Convention Center and Hotel yang merupakan bagian dari Royal Golden Eagle atau RGE di Ibu Kota Nusantara IKN. Masih di hari yang sama, Senin sore 12 Agustus 2024, Presiden Jokowi meresmikan Taman Kusuma Bangsa yang akan menjadi tempat renungan suci di kawasan Ibu Kota Nusantara. Presiden menyampaikan bahwa peresmian Taman Kusuma Bangsa sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, dalam rangka memberikan penghormatan kepada para pahlawan, para pejuang negara, utamanya pendiri bangsa, Bapak Bung Karno dan Bung Hatta, pada sore hari ini akan kita resmikan Taman Kusuma Bangsa, dan ini sekali lagi menjadi penghormatan kita semuanya kepada para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada sore hari ini, saya resmikan Taman Kusuma Bangsa di Ibu Kota Nusantara.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taman Kusuma Bangsa atau sebelumnya disebut kawasan Memorial Park menjadi tempat pelaksanaan renungan suci dan apel kehormatan pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Taman ini menjadi monumen sekaligus ruang publik untuk mengenang jasa-jasa pahlawan kemerdekaan. Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara atau IKN Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya menarik investasi dan menjaga stabilitas inflasi. Presiden juga mengingatkan para kepala daerah untuk belajar dari model investasi yang diterapkan di IKN, terutama bagi daerah yang masih kesulitan dalam pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Presiden juga membahas pencapaian positif kepala daerah dalam mengendalikan inflasi. Inflasi nasional saat ini berada di angka 2,13%, turun dari yang sebelumnya pada angka 2,58%. Presiden juga menekankan pentingnya mempercepat realisasi APBD untuk mendukung daya beli masyarakat. Presiden menyebutkan bahwa realisasi belanja di kabupaten atau kota masih sangat rendah di angka 31%. Presiden mengharapkan para kepala daerah dapat melihat dan mempelajari konsep pembangunan yang dilakukan di IKN dan dapat mengimplementasikan di daerah masing-masing. Selasa siang 13 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan pengarahan secara khusus kepada para gubernur seluruh Indonesia di ruang sidang Kabinet Paripurna Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Presiden menegaskan bahwa sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur harus memastikan agar program dan kebijakan pemerintah daerah dapat sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Presiden menyebutkan terdapat sejumlah pembangunan proyek strategis pemerintah yang belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena tidak ada komitmen dukungan dari pemerintah daerah. Bapak Ibu, para gubernur yang saya hormati, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa gubernur adalah ujung tombak penyambung antara daerah dan pusat. Dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur harus betul-betul paham skala prioritas, dan arah kebijakan pemerintah pusat, sehingga bisa mengawal, memonitor bupati wali kota agar daerah bisa sejalan dan inline dengan pemerintah pusat, utamanya yang berkaitan dengan prioritas-prioritas untuk pembangunan yang strategis. Jangan sampai pemerintah pusat ke utara, daerah ke selatan. Karena apapun prioritas dan arah pemerintah pusat betul-betul harus sejalan, betul-betul harus inline dengan pemerintah pusat, agar program-program yang ada betul-betul dukungan dari daerah itu nyata dan ada. Kita minta agar pemerintah provinsi juga mengarahkan pemerintah dan kota untuk backup data yang ada itu betul-betul diberikan. Dan kalau bisa backup datanya itu berlapis, sehingga kalau di X1 masih punya 2 atau 3. Penting sekali ke depan dan agar sekali lagi kabupaten dan kota diarahkan. Presiden memerintahkan kepada para gubernur untuk terus mengawal program pemerintah daerah kabupaten dan kota agar dapat sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Kepala negara mendorong peningkatan kerjasama antar daerah sehingga pemerintah daerah dapat menyelesaikan sebuah persoalan secara bersama-sama. Selasa siang 13 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo mengukuhkan sebanyak 76 putra-putri Indonesia dari 38 provinsi menjadi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibra yang akan bertugas pada HUT ke-79 RI tanggal 17 Agustus 2024 di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur. Upacara pengukuhan digelar di Istana Garuda IKN. Usai pengukuhan, Presiden Jokowi secara simbolis menyematkan lencana kepada pemimpin upacara sebagai tanda pengukuhan anggota Paskibra. Sementara itu mengakhiri rangkaian pengukuhan, Presiden beserta para Menteri Kabinet Indonesia Maju memberikan ucapan selamat sambil berbincang dengan para anggota Paskibra.
Selasa sore 13 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo menjajal moda transportasi baru yang ramah lingkungan, Autonomous Rail Transit atau ART, atau disebut juga Tram Otonom Nusantara di Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur. Presiden Jokowi menaiki tram tersebut dari depan Istana Negara IKN, menempuh rute yang meliputi beberapa titik penting di kawasan inti pemerintahan. Tram otonom ini membawa Presiden dari Grande di depan Istana Negara, melewati Gedung Kemenko 1, lanjut ke Gedung Kemenko 2, melewati Gedung Kemenko 4, melintasi Gedung Kemenko 3, dan kembali ke Grande dengan waktu tempuh sekitar 7 menit. Moda transportasi ART ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menerapkan transportasi berbasis energi hijau di IKN. Sementara itu, Presiden melanjutkan perjalanannya dengan meninjau pusat pelatihan atau training center Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI di Ibu Kota Nusantara. Presiden memastikan bahwa lapangan sudah hampir sepenuhnya siap untuk digunakan oleh Timnas Sepak Bola Indonesia mulai bulan September mendatang. Presiden menambahkan bahwa pembangunan pusat pelatihan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari PSSI, FIFA, hingga AFC. Selain lapangan sepak bola, Presiden juga mengatakan bahwa fasilitas penginapan bagi para pemain timnas sudah siap digunakan bersamaan dengan kesiapan lapangan, sehingga target penggunaan pada bulan September dapat terlaksana sesuai rencana. Rabu 14 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan IKN di kawasan Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur. Presiden mengatakan selain pembangunan infrastruktur dasar, telah dibangun juga fasilitas pendukung untuk melengkapi keistimewaan di Ibu Kota Nusantara. Kepala Negara juga menyampaikan pembangunan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan merupakan konsep nyata keharmonisan manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kerja keras kita dalam membangun Ibu Kota Nusantara semakin terlihat nyata hasilnya. Selain membangun infrastruktur dasar, kita juga telah membangun dan menyelesaikan pembangunan beberapa fasilitas pendukung yang melengkapi keistimewaan Ibu Kota Negara Nusantara. Penataan ini meliputi pembangunan Plaza Seremoni, jalur pejalan kaki, jalur pesepeda, share street, visitor center, amphitheater, galeri UMKM, dan forest trail. Sumbu kebangsaan ini merupakan ruang terbuka yang menggambarkan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam lingkungan, dan manusia dengan sesamanya. Saya berharap kehadiran sumbu kebangsaan yang dilandasi filosofi keluhuran hubungan Tuhan, manusia, dan alam ini akan menjadikan Ibu Kota Negara Nusantara sebagai kota yang harmonis, nyaman, dan damai. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan IKN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turut mendampingi Presiden antara lain Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek, Sekretaris Kabinet atau Seska Pramono Anung, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Saya Dwi Swanto, Hutomo Budi, Muslihun, dan tim liputan melaporkan. Catatan Presiden Republik Indonesia.